Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Apa mungkin sebuah algoritma bisa melihat data kesehatan kita lalu memprediksi masa depan? Nah, itulah pertanyaan yang akan kita coba jawab bareng hari ini. Untuk menjawabnya kita akan berperan layaknya seorang detektif. Kita akan mengikuti jejak seorang ilmuwan data yang sedang mencoba memecahkan sebuah misteri medis yang sangat nyata. Berkas kasusnya sudah ada di tangan kita nih. Isinya adalah data kesehatan dari 768 orang yang tentunya anonim ya. Di dalamnya ada banyak petunjuk seperti kadar gula, indeks massa tubuh, dan usia, dan yang paling penting hasil akhirnya apakah orang ini positif atau tidak. Oke, langkah pertama seorang detektif itu apa? Tentu saja memeriksa tempat kejadian perkara dalam kasus kita. Itu artinya kita harus membedah dulu nih datanya. Dan kita langsung menemukan petunjuk pertama yang sangat menarik. Lihat deh, jumlah orang yang gak diabetes atau kelas 0 itu hampir 2 kali lipat dari orang yang positif diabetes atau kelas 1. Kenapa ini penting? Soalnya kalau kita nggak hati-hati nih, AI kita bisa jadi malas dan cenderung menebak nggak diabetes. Terus-terusan, cuman biar akurasinya kelihatan tinggi. Ini namanya data imbalance dan ini adalah tantangan pertama kita. Sekarang, ayo kita zoom in lebih dalam ke petunjuk-petunjuknya untuk mencari pola. Coba perhatikan grafik glukosa sama MIT. Bentuknya cukup normal ya, kayak lonceng gitu. Tapi lihat deh, grafik usia dan insulin. Aneh kan? Miring banget ke satu sisi. Nah, ini adalah anomali. Sesuatu yang gak biasa dan sebagai detektif data, hal seperti ini justru yang harus kita selidiki lebih lanjut. Ini dia, salah satu alat andalan detektif data. Correlation heat map atau peta panas korelasi. Gampangnya gini, alat ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara satu petunjuk dengan petunjuk lainnya. Semakin terang warnanya, semakin kuat hubungannya. Coba deh cari yang paling terang. Nah, itu dia. Hubungan antara glukosa dan hasil akhir atau outcome. Warnanya terang banget. Ini petunjuk super penting. Artinya, kadar glukosa kemungkinan besar punya pengaruh besar dalam menentukan seseorang kena diabetes atau tidak. Oke, kita udah punya beberapa petunjuk awal. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada pekerjaan penting yang harus dilakukan. Bersih-bersih TKP. Maksudnya, kita harus singkirkan semua bukti yang bisa menyesatkan analisis kita. Dan ternyata, TKP kita ini berantakan banget, penuh dengan petunjuk palsu. Coba bayangin, ada ratusan data insulin yang nilainya 0. Terus ketebalan kulit, tekanan darah, IMT, nilainya juga 0. Kan nggak mungkin secara medis. Orang hidup nggak mungkin IMT atau tekanan darahnya 0. Nah, kalau data sampah ini kita biarkan, AI kita dijamin bakal ngaco dan salah mengambil kesimpulan. Jadi, gimana cara detektif kita membereskannya? Ada 3 langkah jitu. Pertama, bersihkan bukti. Semua nilai nol yang aneh tadi kita ganti pakai angka median atau nilai tengah yang jauh lebih masuk akal. Kedua, buat tes. Ini krusial. Kita ambil 20% data, terus kita umpetin. Data ini bakal jadi bahan ujian buat AI kita nanti, biar kita tahu dia beneran pintar atau cuma nyontek. Ketiga, standarisasi petunjuk. Semua data kita ubah ke skala yang sama, biar nggak ada satu petunjuk yang lebih dominan dari yang lain. Nah, dengan 3 langkah ini, fondasi untuk analisis kita jadi kuat banget. Oke, TKP udah bersih, bukti sudah rapi. Sekarang saatnya detektif kita memanggil tim ahli. Ada 3 konsultan AI yang kita panggil dan masing-masing punya cara kerja yang berbeda untuk memecahkan kasus ini. Yang pertama namanya K-Nearest Neighbors atau KNN. Anggap saja ini model Syscamling. Cara kerjanya gini, dia melihat satu kasus baru, terus dia cari tetangga-tetangga terdekatnya di dalam data. Kalau kebanyakan tetangganya diabetes, ya dia akan menebak kasus baru ini juga diabetes. Simpel kan? Tapi jangan salah, seringkali efektif banget. Konsultan kedua, Support Vector Machine atau SVM. Ini si ahli gambar garis. Tugasnya cuma satu, menemukan satu garis pemisah yang paling jelas, paling tegas antara kelompok diabetes dan non-diabetes. Tujuannya adalah menciptakan batas yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan yang terakhir, Random Forest. Ini bukan satu ahli, tapi satu panel ahli. Bayangkan, model ini membuat ratusan pohon keputusan kecil-kecil, lalu masing-masing pohon memberikan pendapat. Hasil akhirnya diambil dari suara terbanyak, kayak pemilu tapi versi AI. Jadi nggak cuma mengandalkan satu opini. Tahap selanjutnya adalah pemilihan prediktor terbaik menggunakan dataset pengujian sebesar 20 besar. Pada tahap ini digunakan 2 model yaitu K-Nearest Neighbor atau KKN dan Random Forest yang masing-masing ditampilkan dalam bentuk confusion matrix. Confusion matrix tersebut menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah dari total 154 kasus yang diuji. Berdasarkan hasil evaluasi, model KNN menunjukkan kinerja terbaik dengan tingkat akurasi sebesar 75,3%. Hal ini berarti bahwa dari setiap 4 kasus, model mampu memprediksi dengan benar sekitar
sekitar 3 kasus. Jika ditinjau lebih lanjut dari paparan skor evaluasi pada setiap langkah, model KNN dengan parameter 5 menjadi model yang paling unggul. Meskipun terdapat model lain dengan nilai akurasi yang sama, pemilihan KNN sebagai model terbaik didasarkan pada nilai F1 score yang lebih tinggi. F1 score tidak hanya memperhitungkan keseimbangan antara precision dan recall. Dalam konteks bidang medis, keseimbangan antara precision dan recall sangat penting karena kesalahan dalam mengklasifikasikan pasien dapat berdampak serius terhadap pengambilan keputusan klinis. Oleh